Shalom warga kerajaan, ada hak-hak istimewa ataupun berkat-berkat khusus bagi mereka yang mengasihi Sang Raja. Seringkali kita menyitir yaitu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Enggak ada perkataan Allah di situ. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Tetapi di sana dikatakan for them that love God. Dan bagi mereka yang terpanggil dan mau masuk dalam rencananya ya. Jadi all things work together, di sana tidak ada perkataan Allah turut bekerja ya. Tetapi yang tanda bahwa orang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 97 ayat 10. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, apa tandanya? Bencilah kejahatan. Bukan cuma tidak setuju, tapi benci kejahatan. Sekarang ini ada sesuatu yang berbahaya dengan perkataan toleransi. Saudaraku, kita tidak bisa toleransi kepada segala hal, ya, benci kejahatan. Dan akibatnya dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bukan? Dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan terang sudah terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang benar, orang yang tulus hati dan bersukacita karena Tuhan. Hai orang benar, dan nyanyikan syukur bagi nama yang kudus. Saya berdoa supaya setiap dari saudara dan saya termasuk those who love God. Dan apa tandanya? Hate evil. Membenci kejahatan, saudaraku. Ya, membenci dosa. Membenci kejahatan. Kalau kita ya gitu aja enggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik, hati-hati. Kita enggak termasuk those who love God dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Apa membedakan kita satu dengan yang lain? Mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata, walk in all His ways. Keep His commandment. Barulah mereka itu akan mengalami berkat yang luar biasa pada Tuhan. Hidup cuma satu kali, saudara. Biarlah saudara dan saya termasuk those who love God. Dan yang menurut kepada rencana dan panggilan Tuhan. Dan ini akibatnya. Dia akan dipelihara nyawa kita. Melepaskan kita dari orang jahat. Termasuk penyakit jahat. Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi di depan kita ini. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Jadi kuncinya memang takut akan Tuhan. Satu kali saya berbicara. Bahwa Salomo itu salah minta kepada Tuhan. Dia minta wisdom. Wisdom itu karunia, saudara. Ya, seharusnya dia minta apa? Takut akan Tuhan. Kalau akan takut akan Tuhan dengan sendirinya, he will serve the Lord with gladness. Melayani Tuhan dengan gembira hati. Mazmur 2 berkata, with fear of God. Bagaimana akhir hidup daripada Salomo? Hati yang tertarik pada wanita-wanita asing dan menyembah di kuil-kuil mereka. Dan orang Israel memanggil dia the foolish wise man. Seandainya dia minta takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Dan takut akan Tuhan, hate evil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan takut akan Dia. Dan hati yang mengasihi Dia kembali. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Loving the King. And you will be blessed and preserved in Jesus' name. Amen. Shalom warga kerajaan Allah, kita bersyukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ada, karena cinta kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, kami akan mengalami perjumpaan, pemulihan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Kau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama dari awal kita katakan, ku beri kemuliaan padamu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, haleluya, perbuatanmu ajaib, Kau ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Serukan, angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, haleluya, tiada seperti Engkau, amin, amin ya Tuhan, tiada seperti Engkau,
ajaibnya Tuhan. Haleluya, haleluya, tiada yang seperti Engkau ya Tuhanku. Engkau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Penyertaan-Nya sempurna. Haleluya, Kau penolong kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kau yang terbesar Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kami puji nama-Mu. Kau yang maha mulia, Kau yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Haleluya, Kau ajaib, karya-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami sembah, kami syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Your presence is heaven to me. Amen. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Katakan your presence. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence is heaven to me. Serukan, oh Jesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Oh Jesus, oh Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Segala pujian bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja,
perkara. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kemurahan-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan cukup bagi kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara dan doa saya mari kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena ketika kita mencintai Tuhan, kita akan mencari Tuhan. Saya ditemani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan saya Pendeta Hengkin Dolu. Juga ada Pak Emun Dolu bersama dengan saya. Pendeta John yang bersama dengan saya dan orang hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sama-sama sebuah pengakuan cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan.
dari segala yang ada. Sama-sama. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi sama-sama yang mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Di tengah-tengahnya dalam segala pergumulan kami percaya Yesus tetap hidup dan berkuasa. Kami tetap percaya my God is the living God, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup atas seluruh kehidupan kami. Biarlah di antara kami ketika mengalami pergumulan Tuhan, kami tidak undur, kami tidak lari daripada Tuhan. Tetapi kami tetap percaya masih ada kuasa mujizat atas seluruh kehidupan kami. Menit-menit ke depan adalah menit-menit hadirat Allah dinyatakan dan kehadiran Allah nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saya tahu hidup itu tidak gampang. Tetapi saya percaya Alkitab berkata jika bersama dengan Yesus, Alkitab saya berkata kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi artinya hidup kita bukan ditentukan seberapa besar persoalan atau pergumulan yang kita hadapi. Tetapi seberapa Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita. Itu yang menjadi sebuah ukuran kesuksesan, kemenangan dan keberhasilan. Katakan sama-sama, saya lebih daripada pemenang. Silakan duduk. Sahabat Kristus, hari ini dalam satu seri yang sangat luar biasa. Di bulan ini kita dituntun dengan sarangheo, dengan cinta-cintaan. Yaitu seri Loving the King. Saudaraku, mencintai Sang Raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ada ayat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Simak sama-sama ayat yang begitu luar biasa untuk kita dengarkan bersama-sama hari ini. Doa saya saudara tetap sehat, tetap diberkati dan tetap sukacita. Dan jangan izinkan setan mencuri kebahagiaan dan sukacitamu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mazmur 9 ayat yang 11. Orang yang mengenal namaku percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ayat ini sangat luar biasa buat kita. Ada yang saya kasih tebal garis kuning, warna kuning saudaraku. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Kau mengenal Tuhan enggak saudaraku? Kata mengenal sering saya sampaikan di khotbah-khotbah saya. Yang pertama kata mengenal adalah saudaraku dari kata epiginosko. Yang pertama artinya mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Lewat saudara menyembah Tuhan, lewat saudara memuji Tuhan, saudara kenal Tuhan. Tetapi yang kedua, epiginosko adalah mengenal Tuhan lewat persoalan yang kita alami. Artinya apa? Setelah lewati persoalan, saudara melihat, saudara akan berkata seperti Ayub, bukan dari kata orang. Makanya bersyukurlah ketika menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan apapun juga, saudara bisa mengenal Tuhan yang saudara sembah. Tergantung kita bagaimana meresponi semuanya. Ketika respon kita benar, saudara melihat opportunity, saudara lihat mujizat dalam seluruh kehidupan kita. Dan ayat itu juga berkata, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saya teringat ketika bicara masalah mencari engkau, seorang wanita pendarahan 12 tahun, dia berkata, she is crawling, asal ku jamah jubahnya
akan sembuh. Saya sering katakan juga saudaraku, kerinduan akan Tuhan menentukan mujizat yang akan terjadi. Atau istilahnya yang lebih keren adalah kehausan akan Tuhan menentukan akan apa yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Ketika wanita pendaraan 12 tahun berkata, she's crawling. Asal ku jamah jubahnya, dia merangkak mencari Tuhan. Dan akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sedang menantikan mujizat dalam seluruh kehidupanmu, carilah Tuhan. Karena Alkitab saya berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, orang yang mencintai Tuhan akan mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya akan mencari Tuhan. Ada satu kalimat dari bahasa Ibrani yang sangat menarik. Dari kata mencari, saudaraku, dari kata zahar, katakan zahar sama-sama, dalam bentuk Ibrani asli, berasal dari bentuk kata Zakariahu. Artinya dalam bahasa Rusia adalah mengingat Tuhan atau diingat Tuhan atau berkesan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kata zahar artinya mengingat Tuhan. Kalau saudara melihat dalam surat Ibrani, saudaraku dikatakan, di sana ada rahasia kemenangan dalam hidup orang percaya. Salah satunya adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau mata tertuju kepada Tuhan, orang akan terhindar dari kekecewaan. Orang terhindar dari sakit penyakit. Orang terhindar dari merasa sendiri dan sebagainya. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan fokus kepada kita. Yang setuju katakan amin. Kemarin kita ada Zoom bersama dengan beberapa teman dari Jakarta, dari Medan, dari Bangka Belitung, saudaraku. Kami mulai membahas satu topik tentang sebuah ministry, tentang pelayanan. Saya cuma simpulkan, ketika motivasi kita hanya kepada Tuhan, pelayanan tidak akan pernah kecewa. Mau diperhatikan oleh Bapak rohani atau tidak, kita tidak akan pernah kecewa. Yang penting semua didedikasikan pada Tuhan. Setiap kita juga umat Tuhan juga sama. Jangan fokus kepada pendeta sentris. Fokuslah kepada Kristus sentris. Kadangkala kalau saudara melihat kelemahan pendeta. Pendeta juga manusia. Ada lagunya seperti itu, saudaraku. Kadangkala bisa kecewa. Tetapi zahar, sekariahu, maksudnya mengingat Tuhan, diingat Tuhan, dan berkesan kepada Tuhan. Seberapa banyak kita orang percaya hidupnya berkesan kepada Tuhan? Pertanyaan penting buat kita. Nah, saudara, rupanya dalam terjemahan terjemahan lama, kata mencari Tuhan itu, saudaraku, adalah diterjemahkan dengan mencari lebih awal. Ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur, kata mencari Tuhan adalah pada dini hari menunjuk pagi-pagi benar mencari Tuhan. Saking rindunya Daud kepada Allah, saudaraku, dia bangun pagi-pagi benar, dia mencari Allahnya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Bagaimana kalau setiap bangun pagi kita bersama-sama mendahulukan Tuhan di atas segalanya? Kita mencari dan mencintai, merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Daud saking cintanya kepada Tuhan, saudaraku, dia bangun pagi, dia mencari Tuhan. Nah, pertanyaannya dengan kita, apa yang kita cari ketika bangun pagi? Jujur. Apa yang kita cari ketika saudara bangun pagi? Coba cek and recheck. Saya tanya kepada jemaat, apa yang kau cari ketika bangun pagi? Yang pertama yang mereka pegang adalah HP. Kemudian saudaraku, dia mulai lihat. Setelah pegang HP, yang dicari adalah Facebook. Yang kedua adalah IG, Instagram. Dan yang ketiga adalah WA. Siapa yang like saya?
saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ada jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika ibadah pun tidak lepas dari HP, tidak salah. Saudaraku, kecuali ketika dia ibadah, dia fokus melihat firman Tuhan yang ada di Alkitab, yang ada di HP-nya. Tapi kadang-kadang aneh, saudaraku. Di tengah-tengah ibadah tidak menghargai Tuhan sama sekali. Mohon maaf lahir dan batin. Kadang-kala di tengah-tengah ibadah dia mulai upload di Facebook, di Instagram, di tengah-tengah ibadah. Pertanyaannya, sejauh mana kita menghargai Tuhan di saat kita ibadah? Atau saat pagi hari ketika kita bangun pagi, apakah kita mencari Tuhan atau mencari like ketika sudah lihat Instagram, ketika lihat Facebook, siapa yang like saya ya? Kalau kita berada di situ saudaraku, something buat kekristenan kita. Kita perlu bertobat bersama-sama. Coba mulai hari ini, ketika mulai besok pagi saudara bangun, mulai cari Tuhan lebih dari segalanya seperti Daud. Saya pernah istilahkan saudaraku 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Setuju dengan saya? Kalau saudara bangun pagi mulai nyanyi tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Atau bangun pagi mulai khawatir saudara nyanyi ya nasib saudaraku. Beta sonde, beta jaga kuasamu yang sempurna. Kadangkala kita saudaraku yang dicari bukan Tuhan. Makanya kekristenan seperti dikalahkan. Kemenangan Omikron lebih hebat daripada kuasa darah Yesus. Karena apa? Setting kita salah coy guys. Kita salah kadangkala bangun pagi yang tidak dicari oleh Tuhan. Tapi yang dicari adalah HP. Yang dicari adalah Facebook. Yang dicari adalah Instagram. Kalau berada dalam kondisi yang seperti itu, mari kita bertobat sama-sama. Katakan sama-sama, tulis di komentar saudara baik di YouTube maupun di Facebook saudaraku. Tulis seperti ini saudaraku, saya mau bertobat. Bangun pagi saya akan mencari Tuhan lebih dulu. Daud melakukannya, seorang raja hebat, orang yang dipakai Tuhan, punya pasukan yang hebat, kekayaan yang banyak dan semua yang serba ada. Dia masih melakukan bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan. Amin. Orang yang mencintai Tuhan akan mencari Tuhan. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan, saudaraku, yang pertama adalah ingin selalu melekat dengan Tuhan. Ukuran kekristenan dan kerinduan kita. Makanya doa saya setiap bangun pagi, saat pagi hari ku datang lagi. Saya pengen rindu doa sehari-hari ini Tuhan. Buat hatiku rindu menggebu-gebu kepada Tuhan. Yang kedua, tahan uji. Rupanya orang yang mencintai Tuhan itu tahan uji. Ngadapi persoalan tidak gampang mundur, tidak gampang kecewa. Kalau gini saya tidak Tuhan-Tuhanan. Saya berdoa pendeta belum dijawab Tuhan. Rasanya Tuhan tidak dengar, rasanya Tuhan mati. Lebih baik saya tidak kenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahan uji. Saudaraku, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap mencintai Tuhan sebagai Tuhan dan Raja atas hidupku. Apakah Sadrak, Mesak dan Abednego tidak tolong? Mereka ditolong oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan rindukan adalah tahun uji. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang jomblo-jomblo, jangan korbankan keselamatanmu buat satu nama yang menyelamatkan di bumi dan di surga. Amin. Buat para pengusaha-penguasa pelaku bisnis, jangan korbankan Yesus hanya untuk saudaraku keuntungan kita supaya cuannya lebih banyak. Untuk para orang-orang yang sedang mencari peninggian, lagi mencari karir yang naik, yang tinggi saudaraku. Jangan korbankan Tuhan yang menyelamatkan di bumi dan di surga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang ketiga adalah orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang hidup dalam kasih. Amin. Gampang mengampuni bukan karena kita. Dia mulai berkata, pendeta, saya tidak bisa mengampuni Pak Wahyu. Terlalu sakit. Tapi ingat, orang yang mencintai Tuhan akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Tapi sulit, yes. Tapi Roh Kudus memberikan kemampuan.
Bayangkan Pak, saya dikecewakan, menikah sudah 11 tahun. Rasanya Pak, saya tidak pernah menerima sesuatu apapun. Saya dibohongi Pak, saya ditipu mentah-mentah. Nggak taunya dia punya wanita lain Pak. Memang Pak, ketika diberkati saya rasa bangga waktu pernikahan yang dahulu. Tetapi persoalan saya baru tahu Pak, 11 tahun dia nggak taunya buaya. Buaya darat. Mengampuni adalah ciri orang yang mencintai Tuhan. Mungkin saudara ini kelihatan tidak adil. Tapi Tuhan ingat segala sesuatu yang terjadi. God in control, dalam kontrolnya Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Haleluya. Saya berdoa pasangan-pasangan suami istri, baik yang baru menikah ataupun sudah menikah atau sudah lama menikah. Doa saya tetap mencintai pasanganmu dengan segenap hati. Amin. Pak Engki baru ulang tahun pernikahan yang ke-16. Kelihatannya masih muda. Padahal memang masih tua. Ada satu ciri-ciri orang yang jatuh cinta, saudaraku. Yang pertama, ciri orang yang jatuh cinta. Coba cek and recheck. Ini adalah terapi bagi suami-suami, istri-istri, keluarga-keluarga yang sudah menikah 1, 2, 3 tahun sampai beberapa tahun sampai akhir. Yang pertama, masihkah engkau kalau ngelihat pasanganmu langsung salting seperti waktu pacaran? Salting itu salah tingkah, saudaraku. Jadi rasanya salah tingkah dan semuanya serba salah, saudaraku. Saudaraku, kalau saudaraku coba masih seperti ini ketika lihat kekasihnya, ketika istrinya atau suaminya. Masihkah salting? Rasanya dilihat suaminya rasanya masih malu-malu seperti waktu pacaran dulu. Rasanya mata ketemu mata. Pendeta sekarang sudah tua saja. Kita suka weda Bapak. Kita Pak Pendeta kita sudah tua. Kita sudah seperti keluarga sendiri. No. Coba yang datang hari ini yang ikuti program ini bukan sekedar program. Tetapi ada kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Coba yang datang suami cubit istrimu. Saudaraku dengan penuh kemesraan. Yang kedua makin hari, mikirin setiap hari, pas bangun tidur, sebelum tidur, pas ngapain aja, selalu mikir dia, masih enggak? Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau berdandan, ingat kamu. Masih enggak? Bapak, Ibu, masih mikirin enggak pasanganmu? Atau mikirin pasangan yang lain? Mikirin istri orang lain, suami orang lain, saudaraku. Something buat kita. Tapi yang ketiga, nyari tahu semua tentang dia. Agak kepo sedikit. Masih kepo enggak? Dia lagi apa ya? Dia jam-jam segini lagi apa ya? Sampai segini lagi apa saudara? Biasanya orang kalau lagi pacaran katanya, lagi ngapain? Sama Capa, sudah maam belum? Katanya kalimatnya jadi dua. Capa nih, siapa jadi Capa? Ambulan jadi ambulance. Cari perhatian, masih enggak saudara. Saudaraku, ibu-ibu, saya sering konseling pernikahan maupun yang mau menikah. Biasanya kalau yang mau menikah sama pendeta-pendeta yang paling terakhir dengan saya. Kemudian kalau ada orang-orang yang sudah menikah biasanya juga ada yang konseling-konseling. Saya selalu tanya, tampillah cantik rohani dan jasmani di hadapan suamimu. Karena kebanyakan ibu-ibu di Mamboro bukan di sini. Kalau pergi ke pasar, kalau pergi ke pesta, kalau pergi ke mall, kalau pergi ke Jawa, kalau pergi ke mana saja, dandannya cantik, bak artis, selebgram baru keluar dari kandang. Tapi kalau di rumah saudaraku, apalagi alasan pandemi, ala Pak Pendeta, ini namanya kita ini pandemi, Omikron, Tante Krom, Sinitron dan semuanya. Pak Pendeta, kita tidak sempat dandan, tidak sempat mandi. Kalau tidur pakai baju daster yang 40 hari 40 malam tidak dicuci dan mulai ditanya, kenapa tidak ganti baju? Aduh ini enak sayang, ini adem tapi baunya pesing. Tampillah rohani cantik dan tampillah secara jasmani cantik. Lebih ekstrim lagi, seksilah bagi suamimu, bukan bagi orang lain. Amin. Pakai daster 40 di rumah saudaraku, pemandangan berbeda. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih apa pagi?
lebih hijau. Karena tetangga pakainya cantik terus. Lipstik di sini, di semua. Saudaraku. 5, sejelek apapun, kalau kita jatuh cinta, dia pasti tetap dianggap baik. Saudaraku, pernikahan itu bukan hanya melihat kelebihan. Tapi ingat, yang jomblo-jomblo yang mau masuk pernikahan, engkau akan ketemu fakta bagaimana kekurangan-kekurangan. Makanya ada yang baru saja tanya kepada saya bilang pernikahan itu bukan hanya maaf laki-laki ketemu dengan perempuan. Saya juga istri berkata, bukan bicara masalah seks saja, tetapi pertemuan roh yang saling menghargai dan membawa untuk kepada tujuan dari sebuah pernikahan. Yang 6, gak peduli kekurangan dia. Gak peduli dia kalau tidur ngorok, gak peduli dia tambah besar, tambah gemuk dan semuanya. No. Terus yang selanjutnya selalu nyempeti waktu buat ngelihat atau ketemu dia. Kita punya hobi boleh. Saudaraku, jam 2 pagi bangun lulus kudanya. Istrinya gak pernah dilus-lus. Jam 2 pagi kudanya bunyi, saudaraku, tuan kuda, saudaraku, dia datang ngelus-ngelus kudanya. Yang hobi mancing, tiap hari saudaraku yang dipelototi palesan, alat pancingnya saudaraku. Wah, ini mahal ini, 20 juta Pak Wahyu ini saya beli. Baru beli kapal untuk mancing. Wow, ini bagus ini Pak. Saya punya hobi tapi ya enggak segitunya kali. Saya suka pakai motor agak gede dikit. Saya diberkati motor Ninja. Tapi enggak tiap hari saya pelototi, enggak saudaraku. Yang manasi ada ya, bagian manasi ada khusus. Bagian nyuci ada khusus. Yang bagian Nike saya saudaraku. Selalu nyempeti waktu buat ngelihat atau ketemu dia. Bapak Ibu, masih kangen enggak dengan pacarmu, dengan istrimu yang sekarang, pacar yang sekarang jadi istrimu? Yang sudah menikah 16 tahun, masih kangen enggak nyempetin lihat atau tambah, aduh pendeta saya tenek kalau lihat istri saya. No. Terapinya. Dan yang selanjutnya adalah terakhir, senyum-senyum sendiri kalau chat atau ngobrol sama pasanganmu. Haleluya. Itu adalah terapi cinta. Apakah itu masih ada ke-8 poin? Kalau enggak ada diambil kembali. Mulai senyum-senyum ketika lihat chatnya istri atau suami. Ya ampun, handphonenya dicium. Pak pendeta ngajar orang gila kah? Haleluya. Nah, pertanyaan penting buat kita, kenapa Daud bangun pagi-pagi? Yesus memberikan contoh dalam Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberikan satu contoh teladan yang sangat luar biasa. Dan kenapa Daud juga melakukan? Rupanya pertanyaan ini penting. What happened in the morning? Apa yang terjadi saat bangun pagi? Pepatah Cina berkata, burung yang bangun pagi-pagi terlebih pagi-pagi akan mendapatkan cacing lebih dahulu. Artinya apa? Mungkin kita berkata, Pak, kita tidak cari cacing. Artinya orang yang bangun pagi-pagi akan mendapatkan sesuatu yang terlebih dahulu. Inspirasi, berkat, kemurahan. Tapi kalau saudara lihat di bagian ini. What happened in the morning? Yang pertama, waktu pagi adalah waktu Tuhan mendengar doa kita. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Bapak ibu saudaraku, semuanya guys, rupanya pagi hari itu keren. Makanya saya katakan 30 menit pagi menentukan sepanjang hari. Adonai. Bangun pagi panggil Adonai, Elohim, Shalom dan semuanya buat Tuhan. Rupanya waktu pagi Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Dikatakan pada waktu malam terdengar tangisan, tapi pada pagi hari akan terjadi mujizat dan pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan mendengarkan doa kita. Kenapa saudaraku? Mungkin pertanyaan saudara, apakah siang malam Tuhan ada? Yes, dengar. Tetapi bangun pagi kita belum dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Sehingga iman kita masih kuat dan berkata, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang kedua adalah waktu kelepasan. Kalau melihat Matius 28, 1-2 ayat kedua khususnya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya.
waktu kelepasan. Ada begitu banyak hal yang luar biasa di pagi hari. Selain pagi hari adalah waktu Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Tetapi yang kedua terjadi kelepasan. Terjadi kelepasan. Katakan sama-sama haleluya. Mungkin sepanjang hari, malam rasanya kekhawatiran, sakit, penyakit dan semuanya saudaraku. Tetapi waktu malam hari, pagi hari ketika kita memulai sesuatu yang baru terjadi kelepasan. Kemarin malam saya sulit tidur. Bukan karena bete, bukan karena galau. Dan maaf tenggorokan saya sakit. Saya sudah minum madu dan waduh, saya berpikir pasti Omikron ini. Sakit tenggorokan saudaraku, gatal sekali. Saya minum madu dan semuanya. Dan saya berdoa, Tuhan, kuasa bilur Yesus sempurna menutup bungkus dan menyembuhkan. Bangun pagi saudaraku, saya batuk sedikit dan kemudian saya ke kamar kecil. Dan aneh bin ajaib, pagi hari sehat, rupanya salah makan saudaraku. Saya makan singkong sama sambal kebanyakan. Dan kemudian ditambah mau tidur itu saya punya karunia mengemil. Saya ngemil citato terlalu banyak. Jadi agak asin dan semuanya rasanya. Sehingga kayak tersedak sakit gitu, gatal-gatal. Tapi saya berdoa, saya pikir Omikron. Tetapi saya percaya sekalipun Omikron pun kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Bangun pagi sehat, saya cuma bilang thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti akan bangun pagi dan berkata, Tuhan I love you. Saudara yang lagi pacaran, lagi jatuh cinta pun pasti kalau bangun pagi buka HP mulai tulis morning sayang, I love you, miss you, gitu dan sebagainya. Tapi yang ketiga, pagi hari adalah waktu kemenangan. Saudara melihat apa yang pernah terjadi di tembok Yeriko. 6 kali bangsa Israel suruh diminta untuk memutar, berjalan. Saudaraku, mengelilingi tembok Yeriko 6 kali. Itu dituliskan juga pagi-pagi. Dan hari yang ke-7 mereka harus bersorak. Artinya apa? Tuhan memberikan kemenangan pada pagi hari. What happened in the morning? Apa yang terjadi di pagi hari? Yang pertama Tuhan mendengarkan seruan doamu. Yang kedua akan terjadi kelepasan. Dan yang ketiga akan terjadi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya sampaikan sederhana tetapi sebuah formula bagaimana hidup Kristen, hidup mengalami kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, ada orang-orang yang mencari Tuhan dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Dan saya akan bagikan buat setiap saudara. Saudaraku, yang pertama, orang-orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama adalah Sakeus. Siapakah Sakeus, saudaraku? Dari kata sakai. Arti kata Petrus, Sakeus maksud saya, dalam terjemahan Ibrani adalah artinya bersih, tidak bersalah, dan menurut. Sehingga dalam terjemahan bahasa Yunani kata yang dipakai saiteo. Itu artinya mencari, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Arti nama Sakeus, arti nama Sakai adalah bersih, sangat ironis. Bersih, tidak bersalah, dan menurut. Tapi saudaraku, kita tahu siapakah Sakeus. Sakeus adalah pemungut cukai. Dia yang memeras orang dan dia menjadi kaya. Dia memeras orang kaya, orang miskin dan dia menjadi kaya. Tapi namanya sangat unik dalam istilah Ibrani. Bersih, tidak bersalah, dan menurut. Saudaraku. Tetapi yang menarik yang saya ingin ada terjadi titik balik. Kata saiteo. Ketika Sakeus, ketika Sakai mencari, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat dia mencari, saudara apa yang tadi? Mendapatkan namanya
dikembalikan. Keren banget. Rupanya masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu tidak menjadikan persoalan buat Tuhan, yang penting kita bertobat. Pendeta Hengki pernah berkhotbah, jangan melihat orang sekarang. One day dia bertobat, dijamah oleh Roh Kudus, dia berubah. Dulu kami waktu masih sangat kecil, kami keluarga yang sangat diberkati. Cuma maaf kata bapak saya tidak sungguh-sungguh takut Tuhan. Dan saya ingat suka menghina orang-orang yang di tetangganya. Kemudian satu saat terjadi pembalian. Kami jadi miskin dan mereka jadi kaya. Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang merubah masa lalu. Nama Yakub jadi Israel. Dia habis dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi masa lalu bukanlah menjadi persoalan. Kehidupan sekarang bukan menjadi sesuatu yang ketika mencari Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan seperti Sakius, mendapatkan namanya kembali. Suku tertentu nama adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan saya setuju juga bahwa nama adalah bentuk doa atau nubuatan. Tapi nama jangan terlalu sulit. Orang tinggal di Indonesia namanya kayak di mana itu? Planet lain. Sampai kalau penyerahan anak bingung. Nama gampang. Hengki dulu kan gampang. Yohanes Bani. Itu simple-simple. Nama orang-orang kampung. Wahyu Setio Wibowo. Kan enak saudara. Umbu Wahyu Setio Wibowo. Nama adalah sebuah nubuatan. Nama adalah sebuah doa. Ya kalau artinya bagus ya oke. Tapi jangan kasih nama yang sulit-sulit. Tapi tidak tahu artinya. Arti Sakius bersidang ketika dia mencari Tuhan, dengar. Bukan asal namanya. Namanya misalnya Soetarno. Namanya misalnya Sugiman. Namanya misalnya Markus. Yang penting dia mencari Tuhan. Tuhan mengembalikan nama. Tuhan mengembalikan. Mendapatkan namanya kembali. Kemarin kita baptis orang, anak Tuhan, namanya Yakub. Saya bilang mulai sekarang artinya Yakub itu kan penipu. Kau ganti namamu setelah dibaptis, ini namanya Israel. Haleluya. Pak, kenapa tetangga saya namanya Sabar tapi kok suka marah, suka tensi? Ya itu perlu mencari Tuhan. Pak, namanya Tulus, kenapa tidak tulus? Ya perlu mencari Tuhan supaya mendapatkan namanya kembali. Amin. Bapak ibu saudaraku sahabat Kristus. Masa lalu bagi Tuhan tidak menjadikan soal dan kita mesti berdamai dengan masa lalu. Tetapi masa sekarang bersama dengan Tuhan. Ketika Sakius mencari Tuhan, ketika Sakius meminta kepada Tuhan, seorang pemungut cuai, seorang pemeras, dikembalikan namanya menjadi bersih. Artinya saudaraku, Allah menjamin masa depan karena Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Kalau namamu sudah bagus, tidak perlu dirubah. Karena Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan namamu. Yang setuju, katakan amin. Restore all akan terjadi. Yang setuju. Pemulihan dalam segala sesuatu akan terjadi. Nama yang kedua yang mencari Tuhan adalah Usia atau Osias atau Usiah. Artinya dalam istilah Ibrani, bahasa Ibrani adalah Yehova adalah kekuatanku. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ia mencari Allah, saya ulang lagi. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama Alkitab berkata, ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang setuju katakan amin. Raja Usia menjadi raja umur 16 tahun dan memerintah selama 52 tahun. Tadi Sakius ketika dia saiteo, dia mencari dan meminta Tuhan, mendapatkan namanya kembali. Apa yang dicuri oleh setan dikembalikan ketika dia mencari Tuhan. Tetapi yang kedua adalah Usia.
Dan Alkitab berkata, selama usia mencari Tuhan, ia mencari Allah, Allah membuatnya segala sesuatu berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, ingat yang dikatakan dalam Alkitab, segala sesuatu yang dibuatnya berhasil oleh tangannya. Seberapa banyak sedang menantikan keberhasilan lebih lagi. Mungkin saudara sudah sukses, saudara pemilik mall, saudara orang hebat, saudara punya banyak hal. Dan pengen lebih panjang lagi dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Alkitab mencatat, selama usia mencari Tuhan, membuat segala sesuatunya, usahanya berhasil. Artinya apa? Selama tidak mencari Tuhan, kegagalan, kekalahan itu akan terjadi. Tapi kalau hari ini diizinkan gagal, mungkin saudara tidak sulit untuk bangkit lagi, perlu anestemi, pindah posisi. Di kamar saya suka ada binatang yang saya tidak suka, yaitu kecoa, saudaraku. Saudara pernah lihat kecoa? Mungkin botok kecoa enak. Saudaraku, kecoa itu lucu. Dia lari, saudaraku, sana-sana. Setelah lari, kalau dia terbalik, saya biarkan aja. Kalau sudah terbalik, dia sampai besok dia akan mati dan tidak bisa terbalik lagi. Siapa bilang orang yang jatuh tidak bisa bangkit lagi? Kita bukan kecoa, men. Guys, kita bukan kecoa. Tetapi Alkitab berkata, saudaraku, orang yang jatuh tidak tampes tergeletak dan Tuhan menompang dan memberikan kemenangan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Sama-sama. Aku percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, amin. Aku percaya. Katakan sama-sama bagian terakhir ini. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Jadi selama usia mencari Tuhan, Alkitab saya berkata segala usahanya berhasil, saudaraku. Ada banyak orang salah prioritas. Dia mencoba, saudaraku. Dia cari Tuhan, dia cari berkatnya. Terus saudaraku akhirnya stres, bingung dan akhirnya putus asa. Alkitab sedang memberikan formula right priority. Dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab saya berkata all this thing, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang tidak mungkin beli payung dapat mobil, hadiah mobil. Itu sulit, impossible, hal yang mustahil. Tapi yang betul adalah saudara beli mobil, hadiah, saudara dapat hadiah payung atau sepeda motor atau yang lain. Ada satu diaken kami namanya Koacen. Dia beli mobil baru 2 atau berapa. Dia dapat handphone, saudaraku. Note berapa gitu, saudara. Keren banget. Tapi banyak orang, maaf kata, keras kepala. Dia cari harta sebanyak-banyaknya. Dia lupa Tuhan yang memberi berkat. Akhirnya stres. Carilah dulu kerajaan Allah. All this thing, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama Sekius, mencari Tuhan. Namanya dikembalikan. Yang kedua usia. Semua usahanya dibuat berhasil. Yang dikerjakan berhasil. Tapi yang ketiga adalah Esra, orang yang mencari Tuhan. Arti kata Esra adalah tolong. Dalam istilah Ibrani adalah penyelamat. Saudara tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Yesus penyelamat atas apa? Persoalan yang sedang kau hadapi. Penyelamat atas ekonomimu. Penyelamat atas jasmanimu. Penyelamat atas hidupmu. Dan penyelamat atas ke seluruh kehidupanmu. Sehingga kalaupun engkau dipanggil Tuhan, surga menjadi bagiannya. Nah, kata Esra adalah penyelamat. Esra 8:22b dikatakan, tangan Allah, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasanya murka menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Yang ketiga, Esra adalah orang yang mencari Tuhan
adalah mendapatkan perlindungan. Katakan sama-sama perlindungan. Jangan semua diomikronkan, saudaraku. Gatal-gatal karena tidak mandi 3 hari, oh ini pasti omikron. Saya tidak alergi terhadap omikron. Kalau memang diagnosisnya omikron, ya minum vitamin, kasih obat, 5 hari sembuh paling lama, saudara. Karena saya banyak mendoakan orang-orang di luar kota, di Jakarta, di Balikpapan, di Bali, dan di beberapa kota yang lain, di teman saya Pangkal Pinang, saudaraku. Mereka doa, saya cuma 4-5 hari doa. Dan saudaraku, mereka mengalami pemulihan, saudaraku. Tapi jangan semua diomikronkan. Akhirnya hidup menjadi ketakutan. Kanan kiriku ada omikron. No. Saudaraku, yang jelas, kalaupun ada omikron, kuasa darah Yesus itu sempurna. Saudaraku, saya hanya mengingatkan lagi bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa darah Yesus yang pertama memberikan pengampunan dosa, menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, penetapan sebuah perjanjian akan terjadi atas setiap orang percaya. Yang ketiga adalah menyembuhkan, katakan menyembuhkan. Dan yang ketiga adalah memberi perlindungan. Ini saya ulang-ulang, saya munculkan supaya saudara dan saya sadar bahwa kuasa darah Yesus sempurna, memberikan pengampunan, penetapan janji-janjinya, dan menyembuhkan. Serta yang keempat adalah memberikan perlindungan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mencari Tuhan selanjutnya? Dia adalah Daud. Artinya yang dikasihi. Mazmur 9 ayat yang 11. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi yang pertama Sakius, namanya dikembalikan. Yang kedua saudaraku ya, usia, semua skala usahanya dibuat berhasil ketika dia mencari Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah Esra. Tuhan melindungi saudaraku secara sempurna. Seperti perlindungan kuasa darah Yesus yang saya bagikan buat saudara. Tetapi yang ketiga, yang keempat adalah Daud. Selama ia mencari Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Hukum psikologis sangat berbahaya, orang yang di ghosting, orang yang kurang kasih sayang dan semuanya. Orang jadinya apa? Rasa kesepian itu sangat bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi Tuhan berkata, God with us, Immanuel, aku menyertai engkau dan tidak akan kutinggalkan. Sekalipun mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya, ditinggalkan oleh suaminya, dipanggil Tuhan, ditinggalkan anak yang dicintai. Tuhan berkata, tidak akan aku tinggalkan engkau sendirian, orang yang mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada istilah bete, tidak ada istilah kesepian. Umat Tuhan malam minggu kenapa kok bete, kenapa kesepian? Butuh tatita yang sepi, perjalanan rasanya sepi. Padahal di tengah kota yang besar, Anda perlu Yesus. Harta banyak, mobil semua merek ada yang mewah-mewah. Saudaraku, rumah villa ada. Tetapi persoalannya, apakah saudara mereka kesepian di tengah-tengah keramaian hiruk pikuk yang ada? Something buat kita. Saudaraku, saudara perlu mencari Tuhan. Hidup ini kan ada lubang, digambarkan seperti satu kotak besar, ada lubang. Rumah, kedudukan, keluarga, kolam renang, makan, semuanya ada, saudara. Tapi ada satu lubang yang tidak bisa dipenuhi tanpa kita mencari Tuhan. Saudara, akan kita tetap gelisah, resah dan gelisah. Saudara akan khawatir, saudara bingung, rasa kesepian. Ada satu titik, 1 kali 24 jam kalau tidak diisi oleh Tuhan. Saudara akan rasa kesepian, rasa bingung, rasa stres. Makanya saya mengingatkan sebagai hamba Allah. Di tengah kesibukan saudara, di tengah kesuksesan saudara, di tengah berkat yang melimpah atas saudara, ingat Tuhan untuk tetap mencari Tuhan. Amin. Karena hatimu akan shalom dan berbahagia. Amin. Ada satu pernyataan yang perlu kita baca bersama-sama. Baca sama-sama dengan saya. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian Allah juga tidak pernah mengizinkan hadirnya
Allah, artinya tanpa solusi. Artinya saudaraku, kalau saudara punya gembok seperti gambar Tuhan saudaraku, pasti ada kuncinya. Artinya apa? Juga Allah mengizinkan hadirnya masalah, persoalan, so pasti ada solusinya. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang terakhir, slide yang terakhir kita baca juga bersama-sama. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, masalah saya terlalu rumit. Pak Pendeta, saya terlalu sulit. Pak Pendeta, terlalu kompleks persoalan saya. Jawaban saya sederhana. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Alkitab berkata, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang impossible pun terjadi. Ketika malaikat ketemu dengan Maria, Maria, engkau akan mengandung. Maria berkata, for with God shall be nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena hanya seorang sebagai hamba. Tetapi yang kedua dia berkata, saudaraku. Ayat itu Alkitab berkata, bagi orang percaya. Bagi saudara dan saya. Tidak ada perkara yang mustahil. Alkitab kita komplit, lengkap. Yang pertama bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi yang kedua bagi orang yang percaya, believer, tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini tetaplah mencari Tuhan lebih dari segalanya. Engkau akan melihat orang-orang yang seperti yang saya bagikan buat saudara. Mulai dari Sakeus yang namanya dikembalikan. Yang kedua usia, segala usahanya berhasil. Saudara dibuat berhasil karena Tuhan. Yang ketiga Esra diselamatkan, dilindungi. Dan yang ketiga adalah Daud tidak akan pernah ditinggalkan. Berbahagialah menjadi orang percaya yang terus mencintai dan mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Lebih dalam lagi Pak Enggi. Mari bangkit berdiri bersama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari sama-sama segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Dari awal bersama-sama Pak Emu tolong tampilkan. Kita nyanyikan sama-sama. Yes. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Nyanyi sama-sama dengan kerinduan. Selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Mari angkat tangan saudara, letakkan di dadamu, katakan aku akan mencari Tuhan. Tepuk dadamu, selama hidupku aku akan mencari Tuhan. Mungkin ada saudara yang hari ini sedang mengikuti program yang istimewa. Dan saya katakan bukan sekedar program, tetapi ada kehadiran Allah, ada kuasa Allah yang dinyatakan. Engkau, saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun saudara berada, sedang alami pergumulan yang berat. Saudara sedang sakit, ekonomimu sakit, jasmanimu sakit, keluargamu sakit, dan mengalami kesakitan saudaraku. Dan saudara sudah berdoa, saudara berpuasa belum mengalami sesuatu. Coba saudaraku, kita belajar nama-nama yang istimewa. Mulai dari Sakeus saudaraku. Selama dia mencari Tuhan, namanya dikembalikan. Saudaraku, usia selama mencari Tuhan, semua usahanya dibuat berhasil. Ketika Esra mencari Tuhan, saudaraku, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan ketika Daud dia mencari Tuhan, saudaraku, ada penyertaan Tuhan. Hidup ini bukan karena masalah besar atau kecil. Siapa yang menyertai kita menentukan mujizat. Angkat tanganmu dan mulai berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa sebagai hamba Allah.
Biarlah setiap kami bukan fokus kepada berkat, kekayaan, atau kedudukan atau yang lain. Hari ini kami sepakat belajar dari Sakeus, belajar dari Esra, belajar dari Usia, belajar dari Daud untuk mencari Tuhan di atas segalanya. Dan kalaupun kami mencintai Tuhan, kami akan mencari Tuhan. Sehingga keadaan apapun yang kami jumpai, Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan menyertai untuk membawa dalam segala kemenangan. Lepaskan berkat dalam nama Yesus. Surga terbuka, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan. Bahkan namamu berdoa last minute, pertolongan dan mujizat Allah terjadi atas seluruh umatmu. Dan mereka bersuka cita karena mencintai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Demi dan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Baik, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan tiba saatnya untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu, kuduskan hamba dan kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dimanapun saudara-saudara berada, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, dan dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami semakin kuat, kami semakin memuliakan Tuhan, kami semakin semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu Saudara persiapkan piranti perjamuan, roti dan anggur, saya membaca sebuah kebenaran firman yang saya ambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Baik, kita persiapkan roti di tangan kanan kita, kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur dan dengarkan pesannya. Kristus telah menebus kita, sehingga apapun kesalahan dan dosa kita, Tuhan telah menebusnya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya, letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang sempurna, pengampunan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini berikan kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, sehingga terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan dalam kesempatan ini hamba berdoa untuk mereka yang telah memberikan korban persembahan, baik itu berupa perpuluhan, berupa persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan sukarela, atau apapun yang mereka beri untuk perluasan kerajaan sorga. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau senantiasa memperhitungkannya. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah Bapa
yang hidup itu senantiasa menyertai kami. Angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai langkah kakimu lewat usaha dan pekerjaanmu, lewat bisnismu, lewat pelayananmu, lewat pengabdianmu, lewat ladangmu, lewat sawahmu, lewat seluruh yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati oleh Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.